saja nanti untuk membahasnya. Oke, dari materi ada yang diskusi? Nah, silakan aja langsung ya, karena sudah saya buatkan di YouTube, mudah-mudahan sih jelas ya. Jadi memang arus laut juga sudah ada informasinya, kemudian kalau pasang surut yang kita diskusikan sebelumnya, saya memberikan pertanyaan itu ya, dari mana informasi itu ya, masih ingat mungkin 3 minggu lalu atau 2 minggu lalu pada saat saya Bapak memunculkan informasi dari stasiun standar portnya BMKG, yaitu misalkan Pelabuhan Semarang, di situ ada informasi pasang surut ya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari estimasi karena BMKG tidak membuat estimasi pasang surut, atau dari yang materi tadi saya berikan ya, yang salah satunya adalah menggunakan analisis harmonik yang sudah dipublikasikan menjadi publikasi buku dan digunakan oleh BMKG. Namun BMKG sendiri tidak mencantumkan citasinya ya. Kalau memang menggunakan itu ya, tapi saya tidak tahu juga menggunakan apa, nanti bisa saya tanyakan ke Usman mungkin ya, gitu ya, menggunakan apa. Gitu. Harusnya cukup clear ya, jadi harusnya diskusi saja kita nih. Karena kini saat-saat kritis menjelang duhur dan makan siang bagi yang mau makan siang. Silakan. Jadi di dalam video penjelasan juga ya, kalau kita lihat di ini ya, bentar materinya. Yang belum bergabung siapa? Hukama? Kayaknya baru 28, harusnya 30 ya. Coba 30. Ya udah kita stop saja, nanti mungkin masih masuk. Oke, saya masuk ke sini ya. Jadi materinya sudah saya gabung, minggu lalu adalah arus laut, sekarang adalah pasang surut atau tidal ya. Jadi kalau dari penjelasan definisinya, Anda sudah paham bahwa semoga tidak lagi menjadi rancu. Kalau kita dulu waktu SD banyak menjawab bahwa pasang surut akibat dari gravitasi ya, gravitasi bulan saja, tapi sebenarnya adalah gravitasi matahari juga mempengaruhi di situ gitu ya. Kemudian selain itu juga ada faktor lain yang namanya adalah morfologi, kemudian weather juga mempunyai peran dalam meningkatkan tinggi muka laut, yaitu berkaitan dengan angin dan tekanan ya. Ini adalah tipe-tipe pasang surut ya. Jadi mostly ada 3 ya, tapi ada juga yang keempat ini di split lagi ya. Jadi mixedional tide ini di split lagi, ada yang membagi menjadi 2 kali pasang 2 kali surut, dan 1 kali pasang 1 kali pasang 2 kali surut ya, seperti itu. Jadi ada yang di normal nih sebarannya. Kalau di Belawan saya masih ingat dia adalah yang 2 kali pasang 2 kali surut, di mana nanti muncul pasang itu dini hari sama sore hari ya. Nah, dan sampai tinggal 9 Desember kemarin, dalam minggu terakhir ini ya, 9 ke belakang itu hampir di Indonesia seluruhnya kejadian tidalnya tinggi ya. Di Banjarbaru banjirop, di Semarang, kemudian di mana? Bukan banjirop ya, kemudian di mana? Di Jakarta, di daerah Ancol, Lodan ya, juga masuk, Muara Baru juga tinggi. Jadi memang kemarin sudah BMKG juga sudah bikin warning ya. Nah, ini bagaimana efek cuaca memberikan tension stresnya kepada permukaan laut. Juga di sini ada bentuk pantai, coastline dan lain sebagainya juga mempengaruhi. Kemudian ada Permata Salsabila. Selamat bergabung Permata Salsabila. Kemudian ini ada istilah positive short dan negative short ya, berkaitan dengan pasang yang tinggi. Kemudian kita juga ada tail stream, ini buat kita mungkin tidak sampai ke tidal stream ya, tapi buat para pelaut ini sangat penting. Karena kemarin pada saat yang materi sebelumnya tentang arus laut ya. Arus laut materi sebelumnya menjelaskan bahwa antara arah angin permukaan atau angin yang di atas 10 meter itu berbeda dengan arus laut di bawahnya, karena efek Ekman spiral ya gitu ya. Nanti kita back satu sesi lah, boleh ke belakang nih. Kemudian ini world pattern dunia ya. Kalau kita lihat di sini sangat kompleks, bahkan di Kanada itu ada sampai 13 meter. Kebayang kalau pasangnya 13 meter, kalau itu dermaga, begitu mau merapat, dermaganya udah nggak kelihatan gitu ya. Di UK 12 km dan seterusnya. Nah, ini adalah analisis harmonik yang digunakan untuk memperhitungkan nanti pakai deret Fourier dan lain sebagainya. Ini bukan bidang kita, tapi ada senior Anda yang menghitung ini ya. Sekitar 3 tahun lalu, saya betulnya pengujinya pada saat itu.
Jadi dia memprediksi tidal, kemudian mencocokkannya dengan observasi tinggi muka lautnya BMKG ya, water levelnya. Gitu. Monitoringnya dengan konvensional dan telemetri sudah ada. Kemudian ini komponen yang digunakan pada saat analisis harmonis. Ini contoh yang digunakan para pelaut dalam memberikan informasi tersebut. Nah, kemudian ini yang menarik sebenarnya. Jadi ini bisa Anda, WXStat ini adalah free di Windows ya. Anda bisa download WXStat, ini under Windows nggak berat. Jadi perhitungan tadi, jadi publikasi buku-buku ini oleh pelaut digunakan ya, termasuk BMKG. Saya sih masih menduga bahwa BMKG menggunakan buku ini nih ya, saya zoom ya. Bukunya satu paket murah 500.000 ya untuk 1 tahun. Nah, jadi karena kita sudah 4,0, jadi ada WXStat, ini bisa Anda download, silakan diklik, nanti bisa estimasi ya. Sampai kapanpun, puluhan ratusan tahun gitu ya. Kemudian yang ini by Linux ya, Unix nih yang dari NOAA. Ini juga kalau nggak salah nih Linux ya, next time. Kemudian ini yang sama seperti Met Area untuk wilayah tide table. Jadi di pelaut namanya ATT ya, Admiralty Tide Table ya. Ada volume-volumenya. Indonesia biasanya publikasinya volume 5. Nah, volume 5 nanti ada yang sendiri. Nah, ini saya ingin tunjukkan bedanya di sini. Kalau Anda lihat yang volume 5 tuh muncul, harusnya muncul sini. Ya, sorry ya. Saya zoom dulu. Saya nggak pakai PowerPoint ya karena takutnya berantakan karena saya menggunakan Linux ya, karena itu di Windows pakai Libre, jadi sering hilang-hilang hurufnya, fontnya bisa berubah. Bagus saya bikin PDF ya. Oke, ini volume 1, 2, 3, 5-nya ada nggak? 5-nya tuh yang 5 nggak kelihatan ya, 5 Indian Ocean juga masuk ya. Ini dia. Ini volume 5 Anda kelihatan ya nih. South China Sea, South China Sea dan Indonesia ya. Nah, ini dia. Jadi pelaut itu berlayar menggunakan ini. Nah, kemudian ini salah ya, harusnya yang South China Sea di sini. Jadi ini kita gantikan South China Sea yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini adalah yang terbitkan tahunan, namanya data arus pasang surut dari digunakan oleh pelaut Indonesia lagi. Kenapa banyak menggunakan ini? Karena ini yang terbitkan adalah di Sidros Angkatan Laut ya. Karena mereka melakukan survei. Jadi dari estimasi tadi, perhitungan analisis harmonis, mereka menggunakan ground validation juga dengan BIG gitu ya. Jadi datanya pasti lebih akurat yang ini gitu. Sehingga digunakan para pelaut ini untuk di wilayah Indonesia gitu ya. Cara menggunakannya gimana? Wah, mesti jadi pelaut ya, tapi sebenarnya kelihatan. Jadi tabelnya tuh kayaknya dari slide ya, karena bukan pelaut, jadi dia harian. Nanti dalam satu hari itu kenaikannya ada berapa meter dari titik datumnya gitu ya. Jadi kelihatan di situ. Nah, minimal Anda sampai sinilah kalau ke sana nanti pelaut yang menggunakan itu. Jadi mereka ada waktu sunrise, kemudian sunsetnya ada gitu. Makanya kalau Anda pernah naik kapal pasti diumumkan oleh pelaut ya. Matahari sekian, mereka mengetahui waktu sholat dari situ. Nah, ini untuk tidal ya. Kemudian nanti bisa saya tunjukkan tempat lain. Nah, ini monitoringnya ya. Ini satu paket buku ini kalau nggak salah. Jadi ada data pasang surutnya, data arus pasang surutnya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah arus laut, ini adalah arus pasang surut, tidal stream. Berbeda ya. Kemudian ada almanac ini. Jadi satu paket ini kalau di googling lewat Sidros belinya cuma 500.000, tidak sampai lah ya. Biasanya mana? Sepertinya dari sini diambilnya gitu. Jadi yang diestimasi ROP, bukan banjirop ya. Kalau banjiropnya dia menggunakan precipitation measurement. Kemudian ini bisa Anda coba juga. Di sini ada teman-teman dari BIG yang bisa diupdate ini, bukan diupdate, diambil data observasinya real time kayaknya 3 hari sampai 1 minggu. Kemarin bimbingan saya juga menggunakan ini, si Enrico tuh ya, menggunakan ini untuk verifikasinya. Yang sebelah bawah adalah punya KKP. Kalau punya KKP kayaknya datanya prediksi dan observasi mesti request. Nanti bisa dicoba di web ya. Kemudian ini ada satu lagi yang bisa dimonitoring ya. Ini yang web base ya. Web base ini bisa sampai 1 bulan ke depan, hampir seluruh lokasi dunia tinggal place ini kelihatan. Monitoringnya tanggal berapa, nanti bisa kita cek ya. Jadi ini pelaut juga saya berikan ini, dan sudah ada yang APK dan App Store ya, Play Store dan pakai iOS sudah ada muncul ya. Jadi tapi kalau buat para pelaut HP itu kan kalau sudah di kapal juga kadang-kadang tidak ada komunikasi ya, akses internet susah. Jadi biasanya menggunakan mereka untuk Inmarsat yang pakai PC ya, diinstal pakai PC. Jadi kalau buat
buat pakai handphone aplikasinya enggak, tapi aplikasi sendiri di iOS dan Play Store ada untuk ini. Nggak tahu saya masukkan nggak di sini. Oh, kayaknya enggak ya. Hanya untuk yang para pelaut ya. Oke, ini hanya quote aja dari Imam Al-Ghazali ya, Mas Witan segala macam. Oke, sebelum kita coba, saya mundur ke arus laut dulu ya. Jadi pertemuan ini minggu lalu arus laut saya sekilas saja. Jadi menjelaskan tentang dua hal, yang itu adalah bagaimana pembentukan arus laut. Kemudian mungkin di oceanografi Anda juga sudah dapat ya, bahwa arus yang paling kuat di lapisan atas, faktor-faktornya ada, tetap kembali lagi solar energi adalah sebagai salah satu primary, di mana energinya sangat besar menentukan climate dan ocean variasi ya, sehingga membentuk angin, ada perbedaan kerapatan, suhu air laut, salinitas menentukan terbentuknya sirkulasi global. Kalau ini sirkulasi global angin, terbentuklah sirkulasi arus global yang kita namakan global conveyor belt gitu ya. Bentukannya sudah ada di sini, silakan Anda dengarkan di YouTube ya, dari minggu lalu harusnya sudah selesai. Ada surface current dan deep-water current, yang biar tidak salah, hal yang penting adalah surface current ini adalah maksudnya permukaan sampai 400 atau 500 meter sampai termohalin, termohalin ya, batas termohalin. Jadi anggapan kita selama ini arus permukaan itu hanya di permukaan laut ya, sampai 10 meter, 15 meter. Padahal dia sampai lebih dalam juga bisa gitu ya. Tergantung dari termohalinnya. Kemudian yang deep water ini lebih dari itu, 400 sampai 500 lah gitu. Kemudian yang paling penting lagi di dalam siklon kemarin kita diskusi bahwa ada perputaran searah jarum-jam berlawan jam gitu ya. Kalau di angin itu namanya siklonik dan antisiklonik gitu ya. Gimana kalau di utara dia searah berlawan jam atau berlawanan? Ingat nggak? Di utara itu arahnya berlawanan atau searah jarum jam? Angin. Kanan udara lah yang kemarin namanya siklonik gitu. Silakan satu orang. Oke, saya akan gitu. Izin Pak, searah Pak. Searah jarum jam di utara. Searah atau berlawanan? Izin Pak, berlawanan Pak. Berlawanan ya. Berlawanan jarum jam untuk siklonik. Tapi kalau untuk arus laut, namanya dikenal dengan gires ya. Gires ya, lingkaran itu. Nah, itu kebalikannya. Ini contohnya saya warna merah. Jadi kalau dia di utara itu searah jarum jam untuk arus laut. Makanya gambarnya akan berubah nanti di situ ya. Oke. Ini faktor-faktor penjelasan saja. Nah ini dia. Pengaruh Coriolis tetap ada, makanya disebut dengan COSE ya. Coriolis Effect on Ocean Surface Current. Kemudian ini adalah pengaruhnya. Nah ini yang giresnya. Kalau lihat Anda di sini putarannya ya. Ke arah kanan ya. Ini namanya gires. Kalau di dalam itu namanya antisiklonik ya. Kalau di sana siklonik kan gitu ya. Nah, sebenarnya pelajaran kita adalah memahami nih Great Ocean Conveyor Belt ya. Saya kasih di video YouTube juga bagiannya penjelasannya, bahkan di sini jelaskan sampai 2000 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, ini kalau di pelaut dia harus mengenal ini nih, arus-arus global dunia. Kalau kita kan dulu masih ingat cuma Oyashio sama Kuroshio aja ya, gitu ya. Di Jepang gitu ya. Kemudian ada arus Labrador dan lain sebagainya. Makanya coupling itu, interaksi udara dan laut itu ditentukan dengan ini. Gitu. Kemudian, apa lagi ya? Oke. Ya, ini satu lagi, setelah tadi namanya Global Onshore Convention Board, di Indonesia ada namanya Arlindo ya. Yang dikenal dengan pelaut, dikenal dengan arus lintas Indonesia. Kalau lihat gambar ini di internet juga Anda lihat gambarnya cuma begini ya. Padahal arus laut kita kompleks ya. Yang di Selat Kalimantan belum dieksplor, Laut Cina, Selat Malaka belum. Ini baru yang dieksplor. Jadi ini adalah bagian dari Global Conveyor Belt tadi. Jadi dari Pasifik masuk ke dalam Samudra Hindia, yang namanya ETF ya, Indonesia Through Flow, di sini ada Laut Jawa dan seterusnya ya. Ini kecepatannya jadi termasuk Lombok. Kalau orang pernah naik kapal di dekat Selat Lombok itu sangat kuat arusnya di situ ya. Arusnya sangat lembat. Kemudian ada yang menarik di sini, ini angka 1,5 adalah satuan dari arus lautnya ya. Nah, di sini menggunakan ada yang sentimeter per detik ya. Ini kalau kita lihat yang paling tinggi adalah di Samudra Hindia 10 ya. Terus ada yang paling tinggi lagi di mana? Kalau gambar ini lihat. Angka yang paling tinggi. Paling tinggi 10 ya. Ada lagi di bawah itu? Izin Pak, NTT NTB. Berapa NTT-NTB? 4,5. Ada lagi nomor 2 tertinggi, coba lihat. Sulawesi Pak, 8. Mana Sulawesi? Ini namanya apa nih? Selat Makassar Pak. Selat Makassar yang sini. Ini selat apa namanya?
perairan apa namanya nih? Ayo, yang tahu geografi. Ini namanya perairan Masalembo, ya. Pernah dengar perairan Masalembo? Ini kalau pelaut dibilangnya segitiga bermudanya Indonesia ini, ya. Pertemuan antara arus dari Sulawesi, kemudian dari Selat Laut Jawa dan juga dari laut Banda, ya. Arusnya 8 nih, ya. Ini sangat kuat nih. Biasanya di sini juga kalau pelaut menyebutnya segitiga bermuda Indonesia. Mungkin cuacanya buruk, arusnya juga kuat gitu ya. Adam Air waktu itu kan jatuh juga di sekitar sini, ya, pegunungan sini, ya. Ya itu dihubung-hubungkan saja, tapi dari segi arus laut memang sangat kuat. Oke. Kemudian dari penjelasan YouTube sebenarnya juga sudah saya munculkan ya untuk arus laut kalau Anda lihat di sini. Jadi saya ambil dari YouTube juga, jadi memahami untuk ini. Nah ini ya. Silakan didengarkan, makanya ada suaranya. Let's take a look at some important ocean currents. The Gulf Stream is the current that originates in the Gulf of Mexico in the Atlantic Ocean. It is a swift. Ya, jadi video yang sepotong ini berapa menit ini menjelaskan tadi propagasi di mana dari samudra ini Labrador ya, dari Atlantik dia bisa masuk nanti ke samudra India, Pasifik balik lagi. Jadi yang harus sangat akan di atas seperti di udara juga, nanti yang lebih dingin akan di bawahnya. Nah ini mungkin yang siapa nih, Harvey ya, Harvey itu bisa mau ini juga tentang otek ya di sini gitu ya. Jadi otek salah satunya adalah ini kedalamannya tadi harus lebih dari ini gitu ya. Nah, ini kan harus berdasarkan suhunya, kemudian yang muncul di permukaan arusnya gitu ya. Flowing warm current, and it flows northwards along the east coast of the North America until it meets the cold Labrador current near. Oke, jadi nanti silakan aja nih penjelasannya sangat ini ya. Is supposed to move in. Ya, jadi ini menjelaskan nanti peredarannya sampai terus nih, lihat hilang dia masuk tiba-tiba nih, coba saya back ya. Anda perhatikan ini, lihat nih Labrador current ya. Ini arus dingin ya dari sini karena dia dari kutub utara ya masuk terus masuk ke dalam ocean ya. Tiba-tiba timbulnya di mana coba lihat ini. Flows very cold and ya, kita lihat tembusnya di mana dia. Dari Atlantik ya. Jauh ya, tiba-tiba di mana tuh? Pasifik juga ya. Bayangkan ya, munculnya di Pasifik tuh ya. Yang kita kenal namanya apa? Kuroshio current ya. Nah, jadi ini harus ya. Nah, kemudian balik lagi nanti ini Oyashio dari atas ya. Jadi makanya dibilang tahun tadi ya. Oke, dan seterusnya ya, silakan untuk pasang surut juga sudah saya jelaskan ya. Intinya dia prosesnya ikutin lunar tadi ya. Lunar. Oh ya, ini menarik ini. Ini adalah gambar yang kita sudah tahu tiap waktu ya. Ini astronomi. Jadi nggak tahu di meteorologi dapat astronomi nggak? Kayaknya nggak ya. Malah di teman-teman di mana? Di geofisika dapat ya astronomi dan tanda waktu. Kita harusnya belajar astronomi juga. Ya. Jadi ini adalah pada saat kondisi pasang yang sangat tinggi ya dan surutnya serendah di mana jarak bumi dan matahari sangat dekat gitu ya. Kan tadi kalau di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa kenapa orang suka tertipu bahwa jarak gravitasi bulan yang mempengaruhi pasang surut gitu ya, only gitu. Padahal dia hanya memberikan 64%. 46%-nya adalah dari pengaruh matahari. Kenapa? Karena jaraknya yang berbeda. Jarak bumi dan matahari sekitar 150 juta kilometer, sedangkan jarak matahari dan jarak bulan dan bumi sekitar 360 atau 380 ribu kan gitu ya. Jadi itu yang membedakan pada saat posisinya matahari dan bulan dekat dengan bumi dan pada saat garis lurus itu yang biasanya disebut dengan pasang yang sangat tinggi gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang kita kenal dengan perigi dan perihelion ya, apogee dan aphelion ya. Tanggalnya Januari, Juli. Mungkin yang kemarin Desember itu juga itu ya. Kan tidak tepat selalu Januari ya, 2 Desember. Kan ulang tahun Anda juga harinya berbeda terus gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa menjelaskan itu.
Kalau dilihat animasi sebelumnya tuh yang ini ya, kalau Anda lihat di YouTube, nah ini kelihatan kan? Dia selalu berputar mengikuti. Coba nih Anda lihat yang warna kuning di sini dan ini warna apa? Ungu ya. Yang kuning adalah akibat gravitasi matahari, sedangkan yang ungu akibat gravitasi bulan. Jadi yang kuning itu selalu di inner circle-nya ya. Kalau yang outer-nya akibat itu. Jadi kelihatan tuh yang lebih lonjong di ujung-ujung kiri kanannya itu adalah mengikuti bulan ya. Padahal juga sudah naik tinggi lautnya akibat dari gravitasi matahari ya. Ya, terlihat di sini ya putarannya. Ini membayangkan bagaimana air laut itu ya. Ada spring tide, ada nip tide ya. Ada namanya solar tadi, kan lunar tide dan solar tide ya. Ya itu sebenarnya menggambarkan itu. Kemudian apalagi ya, nanti lebih detailnya dilihat di YouTube-nya lah ya. Kemudian kita mau coba ini apa namanya, kita coba tadi. Anda yang mau X32 diinstal aja coba ya, X32 ya. Kalau mau nanti dicoba buat praktek bisa ya. Jadi ada di sini kan, kelihatan nih, cari WX32 aja gitu ya, diklik nanti download, Windows-nya ringan bisa dipakai. Anda tinggal masukkan pelabuhannya atau koordinatnya, pelabuhannya ada. Tapi kalau di Pelaut tuh ada yang standar port dan secondary port. Standar port itu seperti pelabuhan, ada pengukuran juga, pelabuhan Belawan, misalkan untuk Priok, tapi yang standar port pelabuhan kecil. Contohnya pelabuhan apa ya? Bagan Siapi-api ya, kecil ya. Nah itu bisa di-download filenya, tinggal di-download nanti. Kalau mau dilihat, nah ini lihat tampilannya akan seperti ini dia. Itulah sebenarnya kan, ini sama seperti pasang surut itu sama seperti menentukan Syawal dan Ramadan, ya gitu ya. Awal Syawal dan Ramadan ya. Yang selalu apa? Yang selalu kompromis gitu ya. Sekarang ada rapatnya. Padahal sebenarnya dihitung menggunakan lunar tide gitu ya. Jadi bisa dihitung kan gitu ya. Kalau kalender itu bisa dihitung ya. 2100 itu nanti kalendernya sudah ada Januari tanggal berapa gitu ya. Harusnya awal Ramadan kalender itu juga bisa dihitung kan. Cuma kan kalau yang Muslim nurut nih, mau ikut yang ormas satu atau ormas satunya lagi kan itu ya. Yang ormas satu biasanya kalau sudah di 2 derajat sudah lewat tuh biasanya sudah puasa atau lebaran duluan gitu ya. Tapi yang satu lagi menggunakan hilal ya, harus ke pantai melihat apa? Melihat bulan ya, harus dilihat dengan mata dan selusnya gitu ya. Nah itu hanya perbedaan. Sebenarnya kalau kita sepakat menggunakan estimasi yang lunar tadi komponennya ada banyak, kita bisa menggunakan software ini ya gitu ya. Karena bisa ditentukan kan bulan sudah di mana gitu. Sama seperti kemarin pada saat apa? Pada saat Sulawesi atau di mana yang mengambil video di medsos, wah matahari terbit dari barat ya, sempat ada kan ya? Ternyata arah posisi dia ngadepnya kemana gitu, salah ya, ngadepnya dia ke arah barat. Nah, itu kemarin itu di aplikasi bisa diinikan juga. Artinya yang saya mau katakan ya sebenarnya bisa diestimasi gitu ya, tinggal nanti mengukurnya dari mana, makanya tadi gunakan tadi yang standar portnya tadi gitu ya. Nah ini contoh yang bisa Anda gunakan yang WX-Tide, jadi perbedaan apa puasa duluan atau lebaran duluan belakangan tuh sebenarnya kalau kita mau ini menggunakan perhitungan yang benar sudah bisa. Ahlinya mantan ketua 8 Prof. Thomas Jamaluddin adalah ahli di astronomi ya seperti itu. Jadi bisa dilihat baru masuk ini siapa Pak Mahu baru masuk dari Pulau Geser ya. Nah yang parah kan itu kalau puasanya mau belakangan, lebarannya mau duluan. Nah itu biasanya kayak gitu ya. Wah lebarannya ikut yang duluan gitu ya, puasanya yang belakangan aja gitu. Nah, seperti itu biasanya, nyari enaknya kita gitu. Oke, kemudian untuk tadi juga bisa pakai tide forecast ya, ini lebih menarik nih, ini saya jadikan tuh. Sorry, ke-back ya. Oke, Google Meet ke-back jadi agak menghilang. Saya back lagi tadi barusan. Nggak apa-apa, biar ini Pak Mahu. Pak Mahu mana? Suaranya Pak Mahu dari Pulau Geser. Bagaimana cuaca di Pulau Geser, Pak Mahu? Alhamdulillah cerah Pak. Wah cerah, wah pantai. Cerah berawan Pak. Cerah berawan ya, pantai bagus ya. Siap. Pantai gitu ya. Oke. Jadi ini bisa coba selain tadi software, Anda bisa coba yang tide forecast ya. Ini tampilannya menarik nih.
Jadi kalau BMKG tidak inovasi, kita kalah nih ya. Ini perusahaan swasta loh ya. Jadi termasuk ada cuaca, termasuk ada perakiraannya gitu. Makanya inovasi, makanya bagus kemarin siapa? Dari Ustadz Rada sudah Sidarma tuh sudah ada, Anda bisa install aplikasinya bagus tuh Sidarma ya. Sudah soft launching sebelumnya masih ini itu bisa melihat radar seluruh Indonesia. Wah itu apresiasi dengan Mas Ali dan tim tuh ya. Bagus. Jadi Anda harusnya yang muda-muda yang hobi-hobi seperti itu juga bisa munculkan ide-ide lain yang dari luar negeri sudah apa, minimal kita sama lah gitu ya. Nah, tide forecast ini juga bisa dikembangkan harusnya. Ini contoh, kita misalkan Tanjung Priok ya, kita ambil ya. Kalau pengen wilayah lain nanti bisa kita ambil. Nah, ini Tanjung Priok ya. Dari sini kita bisa melihat polanya nih. Lihat, kalau satu kali pasang, satu kali surut, tipenya apa tadi? Gak usah dilihat cewek ini ya. Oh, nanti Anda suka gagal fokus nih yang dilihat yang ceweknya ini kan gitu. Si rambut panjang ya. Nah, ini apa nih? Coba kita naikkan. Satu kali pasang, satu kali surut, tipe apa? Wah, belum dibaca. Udah dibaca tau nih? Diurnal, Pak. Diurnal. Kelihatan kan? Dari situ kelihatan kan? Nah, dari sini kita dapat informasi nih. Coba kita lihat ya. Saya gedein ya. Nih, lihat. Dia nanti 0,7 meter surutnya ya. Tanggal 13 nih ya. Ya tanggal 13. Nah, nanti dia 9 AM ya. Nanti pagi ya. Pagi harinya pasang di sini ya. Ini nanti malam surut ya kan. Kemudian low tide ini. Nanti kalau kita lihat mundur mungkin bisa yang kemarin tanggal 9 ya. Dia bisa prediksi si tide table-nya di bawahnya nih ya. Kelihatan nih variasinya ya. Di sini ada, baik, kita lihat. Nah, kelihatan di sini kan. Di sini ada apa? Sekarang kondisinya ya kan seperti real time ya. AM di sini. Nah, ini ada yang high low-nya, variasinya matahari terbit ini di sini udah kelihatan ya, jangka berapa. Ini bisa kita prediksi juga sampai 7 hari ke depan ya, bahkan sampai 30 hari ya. Ini 70 hari. Nah, ini kelihatan. Cuacanya juga ada ya. Ini cuacanya ada, tinggi apa? Ini. Jadi cuacanya ada, ya, walaupun tidak smooth ya gambarnya ya. Tapi kan harusnya kita tinggal ganti dengan wavewatch-nya BMKG ya, atau info peta maritim BMKG yang OFS kemarin ya, saya tunjukkan bagus nih. Kemudian, nah ini kalau jadi semua di handphone muncul yang BMKG kan menarik gitu ya, kita lebih ngetop gitu ya. Kita back dulu, coba ke sini. Nah, ini ada di sini ada hujan, sunrise, sunset semuanya muncul ya. Kemudian ini bisa 30 hari ke depan ya. Ya, 30 hari ke depan bisa kita lihat nih ya. Nah, ini 30 hari nih ya. Sampai akhir tahun ya kita bisa lihat nih. Sampai tahun depan malah kalau nggak salah nih. Wah. Lihat sampai tanggal 2 Januari ini tinggi nih. 1,2 meter. Oh, 9 AM itu pagi berarti ya. Nah, pagi hari ini ya. Nanti bisa kita buktikan nih. Sampai 10 Januari bisa. Jadi sudah terbantu nih teman-teman pelaut gitu. Jadi kalau kita cuma secara BMKG cuma pasang sini nggak menarik gitu ya. Nah, harus berinovasi tuh perakiraan TAFOR kita gitu ya. Ini dari sisi oceanography ya. Ini nanti bisa buat tantangan Anda nih yang ada yang ngambil pasang surut nggak? Nggak ada ya. Skripsinya nggak ada ya. Atau kemarin gitu ya. Nah di sini kemudian ini hanya bisa yang dipakai lah, salah satu informasi ya. Jadi kita bisa ada gambaran. Saya nggak tahu kalau mundur harusnya bisa ya tanggalnya. Tapi ini bisa di printable juga, jadi bisa berupa laporan juga ya. Jadi kalau mau bisa di printable juga nih. Jadi bisa dicetak dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau dia mundur ini yang kita tidak tahu bisa nggak ya? Nah kayaknya nggak nih ya kalau mundur ya. Nah, kalau mundur dia mau lihat data yang sebelumnya gitu ya. Nah, all tide-nya bisa nih kayaknya, all tide chart-nya bisa. Coba kita lihat all tide-nya. Nah, ini bisa tanggal 12, coba kita lihat all tide-nya. Nah, ini maju ya.
Oke, ini salah satu yang bisa digunakan ya. Kemudian kalau pakai aplikasi juga ada nih, misalkan tadi pakai apa ya? Wave APK ya. Oke ya. Nih kalau Android sudah banyak nih ya. Android bisa pakai APK, bisa dimunculkan. Banyak lah ya. Kemudian pakai apa? Satu lagi pakai apa ya? Kita mau coba yang tadi ya, Big ya. Jadi Anda bisa ketik Big password ya. Nah, di sini ada prediksi ya, kelihatan ya, ada prediksi dan pengamatan. Kita ambil yang pengamatan real time-nya aja ya. Ada stasiun password-nya. Nah, ini contohnya. Jadi ada real time, biasanya ada 3 hari sampai 1 minggu ya. Kita klik. Di Indonesia tuh yang tinggi wilayah Merauke ya. Nanti kalau nggak percaya nanti buktikan penempatan di sana gitu ya. Anda bisa lihat langsung tinggi nggak gitu ya. Nah ini ada map-nya, ada ketik, misalkan kita klik Papua, ada 3 stasiun di Papua. Nah ini ada Sarmi, Jayapura, Merauke ya gitu ya. Nah, Sarmi ini jauh, Jayapura dekat dengan bandara, Sarmi lumayan jauh, Merauke dekat bandara tapi jauh. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa ya, penempatan, siap-siap, nggak apa-apa ada pulau geser juga ya. Nah ini contohnya ya, jadi pasang surutnya ada yang harian 3 jam ya, dan seterusnya 1 minggu ya. Tapi saya nggak tahu update ini 20 September, berarti tidak update. Nah ini kan seperti ini nih yang terjadi ya, nah, tidak update tuh ya. Harus minta request data, seingat saya harus request data. Dan kemudian yang KKP juga bisa, prediction-nya bisa dilihat juga. KKP juga ada ya. KKP Pasut ya kalau nggak salah. Ya. Oke, nah ini bisa diambil contohnya, ini juga mesti request ya. Jadi kalau kita udah punya itu ya harusnya sudah kecil ya. Contohnya dibukakan seperti ini, kita stop sharing aja. Ya gitu. Bagaimana BMKG? Kalau BMKG menggunakan water level yang di AWS itu ya. Nah, Anda sudah tahu semua water level di AWS. Jadi tinggal itu lihat water levelnya, tapi itu perlu dikoreksi karena berbanding terbalik ya. Udah lihat data water levelnya nggak? Jadi kalau nilainya besar sebenarnya itu surut gitu ya. Karena dia ngukurnya terbalik dulu ya, tapi mesti dicek sekarang. Jadi dia belum harus dikonversi dulu seingat saya. Nggak tahu sekarang apakah sudah dikonversi atau saya belum buka data lagi. Kalau dulu dia kalau nilai besar tuh berarti surut. Nah itu yang harus hati-hati. Karena kan dia sensornya begini ya di atas. Pada saat dia mengukur lebih jauh, berarti itu apa? Berarti kan surut gitu ya. Pada saat lebih tinggi, itu berarti sebenarnya pasang gitu ya. Nah itu yang sensornya mesti dilihat. Mungkin sekarang sudah dirubah, dulu belum ya. Kemudian kalau yang dari KKP, kalau kita download, Anda bisa download. Di sini muncul contohnya ya. Ada nggak nih? Coba kita cek dulu. Saya coba buka ya gambarnya. Ini ada gambarnya kayak ini, kita coba buka Windows picture, where is picture? Nah ini dia. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, prediksi tapi dia ya, sama seperti menggunakan analisis tadi ya kodenya. Nah kita sebenarnya bukan butuh prediksi, yang butuh kita adalah real time pengamatan, dan itu dilakukan oleh di Sidros dan BIG ya. Di Sidros itu di Jakarta punya beberapa dan di daerah punya, termasuk di Ancol. Kalau Anda ke Pulau Seribu dari mana? Dari yang pernah saya bilang ya, dari Marina, Anda bisa lihat di sebelah kiri ada AWS dan ada stasiun Pasut gitu ya. Itu sih mungkin dari saya penjelasannya ya. Jadi artinya bahwa kita juga dituntut melayani oceanografi. Jadi kalau kita memang mau safety di melayani pelayaran, kita harus mulai. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana dengan di sungai? Beberapa sungai di Indonesia dipakai buat jalur kapal juga ya. Di Palembang, di Kalimantan. Apakah sudah terlayani belum? Dan banyak hal lagi. Ya, itu yang menjadi tantangan. Itu sih dari saya. Ya. Prakteknya silakan nanti dengan Pak Fadlan ya. Tapi saya memberikan beberapa yang mungkin bisa nanti pas di stasiun bisa jadi atau di pusat bisa jadi diskusi. Kan kita harus berinovasi kan, harus maju ya. Jangan kita maunya kita tapi maunya user apa gitu ya. Tentunya dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WMO dan IMO kalau berkaitan dengan laut gitu ya. Dan sekarang kan kalau di maritim sudah sangat berkembang ya. Kita ngikutin maunya teman-teman pelaut, teman-teman yang nelayan ya.
Hanya ada sekolah lapang tuh kan 2 ya, kemarin yang ikut si Mari sama siapa tuh. Ada sekolah lapang untuk perairan, ada sekolah lapang untuk nelayan ya. Ada SLCN, ada SL apa tuh? Perairan ya. SLP apalah. Jadi outputnya yang satunya adalah untuk apa? Pelaut, perairan, yang satu lagi buat nelayan. Jadi 2. Nanti ada lagi nih sekolah lapang pariwisata nih, bagus juga nih. Mungkin STMKG bisa bikin ya. Ya, dulu publik pernah bikin namanya Mozaik ya. Apa itu? Namanya ada singkatan metodologi for apa. Jadi itu salah satunya cuaca, termasuk misalkan ke suatu wilayah wisata, apa yang bisa kita berikan informasi di sana. Contohnya misalkan di laut, penyeberangan Danau Toba, penyeberangan di berapa, terus satu lagi yang kemarin saya tawarkan ke bimbingan saya tapi belum berani itu ya, yang Rip Current ya, si Anggareta ya kan, saya tawarin yang berani kan ambil Rip Current ya, Aldion ya, Rip Current. Si Harvey nggak kelihatan nih, kemana dia? Ada, oke ada, agak gelap gitu ya. Nah, itu sebenarnya menarik tuh kalau ada yang Rip Current, karena itu bisa melihat potensi yang selama ini secara metafisika ya kan, bahwa kalau di selatan tuh ditarik pakai baju hijau, ditarik kemana? Pakai baju hijau ditarik ke laut gitu sama Nyi Ratu gitu ya. Bisa kita potensinya gitu secara fisika ya, bahwa di selatan itu memang daerah Parangtritis, Pelabuhan Ratu, Rip Current-nya sangat berbahaya di tiap bulan kan bisa ya, atau di bulan-bulan apa. Itu BMKG belum masuk tuh. Kalau ada workshop, saya pasti kasih kepada teman-teman maritim tuh. Silakan tuh jadi proyek baru gitu ya. Nanti jalan-jalannya ke sana kan, Pelabuhan Ratu, Selatan Bali, Nusa Penida, ya kan, menarik kan. Nah, jadi bekerja sambil jalan-jalan kan. Nah, jadi kalau ada my journey is my adventure, my work is adventure gitu ya. Wah, gitu. Jadi berjalan dengan SPPD gratis gitu caranya, Pak. Jadi nanti Anda menikmati gitu. Sekarang enak kan, gaya negeri gitu. Kalau ya nggak apa-apa kan gitu ya. Yang penting jangan bohong-bohong di tiket gitu ya, jangan bohong-bohong di hotel, ya udah gitu. Jadi kalau sekarang lebih manusiawi ya, negara ini memberikan pegawai negeri itu bagus ya. Artinya kalau zaman dulu, waktu zaman dulu saya korupsi gitu ya, jadi kalau jalan-jalan tuh cuma dikasih 300.000 satu hari, makan hotel semua di situ. Jadi yang kita lakukan korupsinya di zaman dulu itu, kalau 3 hari berangkat kita cuma 2 hari, karena kalau 3 hari nggak cukup gitu ya. Itu korupsi masa lalu gitu ya. Gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang tuh Anda jalan-jalan dikasih hotelnya, dikasih pesawatnya Garuda gitu ya, harusnya gitu ya. Ya udah nikmati aja naik Garuda gitu ya. Nikmati hotel bintang 5. Waktu saya ke Bali gitu kan, Bali itu 600.000 hotelnya. Wah, hotel 600.000 udah mewah kan? Apa nih? Saya cari hotel yang paling nyaman gitu. Hard Rock Cafe kan, harganya 700.000. Saya tambah 100.000. Satu hari di situ, besoknya pindah hotel lagi. Emang saya kan kalau jalan-jalan maunya kalau dinas maunya yang belum pernah ada wisatanya, kalau enggak ngapain gitu ya, capek gitu. Nah gitu lah, jadi sekarang sudah manusiawi negara ini memberikan, nikmati gitu ya, makanya jangan bikin kwitansi bodong lagi nanti kalau sudah jadi itu ya. Apalagi Anda sekarang sudah dibekali ini Smith auditor ya, sudah belajar auditor kalau nggak salah ya. Siapa? Ya, Smith ya. Nah, itu kan dalam rangka nanti begitu ke dunia kerja nggak kaget gitu ya, audit itu ya, bahwa semua bisa di accountable gitu ya, semuanya bisa, kalau bahasa yang apel tadi itu clear and clear, wah apalagi tuh ya, yang diulang 3 kali itu ya. Itu sih mungkin dari saya serahkan kembali ke Hukama sebagai PIC. Sorry minggu lalu saya tidak bisa bergabung ya, karena ada kedukaan di teman saya yang tiba-tiba, teman seangkatan saya naik gunung, memang sudah stroke ringan, terus tiba-tiba kena serangan pembuluh otaknya ini, jadi sampai sekarang masih koma, jadi saya masih ini ya, jadi mohon maaf. Jadi kemarin pasti jalan pagi sampai sore, ke rumah sakit pun agak ribet sekarang ya. Jadi kalau mau ke rumah sakit tuh harus PCR segala macam itu ya. Jadi kita ya berdoa sehat semua lah gitu ya, biar hidungnya nggak dicolok-colok lagi gitu ya, dan seterusnya gitu. Bayangin kalau nanti masuk STMKG mesti colok hidung semua, 1.000 orang dicolok hidung, bisa masuk rekor MUI itu ya. 1.000 taruna masuk rekor MUI. Oke, dari saya cukup. Hukama, iya. Ada yang mau tanya? Pak. Izin Pak. Ya. Tanya, Pak. Untuk tugas racingnya sendiri kan digabung Pak PPT-nya, apa dikirim 2 kali atau gimana Pak? Ya kalau sudah ngerjakan ya sekali aja gabung nggak apa-apa ya. Oh, saya ya dikasih catatan aja,
ya, dikasih catatan. Siapa? Ya berarti bagus Anda kan gitu ya, sudah langsung diresum gitu ya. Jadi hari ini nganggur gitu ya. Ya nanti atau di komen aja sudah dikirim bersamaan dengan meeting sebelumnya. Ya enggak? Itu aja. Itu inovasi Anda aja ya gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang Anda, apalagi taruna, harus cepat mengambil keputusan gitu ya. Sama seperti nanti UAS itu, kalau nggak sampai ragu-ragu, bertindak gitu. Jangan nunggu dosennya nyolek dulu gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Udah kira-kira dia nggak sampai tuh nggak berani ke dosen gitu. Siapapun itu dosennya ya. Gitu. Harusnya bilang, Pak, saya kira-kira nggak masuk nih Pak. Jadi dosennya juga tahu di catatannya gitu ya. Kadang-kadang nggak ya, nunggu lama gitu ya. Terus nunggu dosennya dicolek. Kamu kira-kira kemarin sapit nggak ya gitu. Kayaknya enggak Pak deh, udah tau kayaknya enggak. Kalau miskinnya gimana? Kalau kayanya gitu. Nah, kadang-kadang suka segitu ya, mahasiswa tuh inisiatifnya kurang. Kalau dengan dosen gitu ya, tapi kalau di luar biasa gitu ya. Ya artinya mungkin komunikasi kita yang harus dibaguskan gitu ya. Itu ya Hukama, jadi silakan. Yang penting Anda jelaskan dengan bahasa Anda di situ. Jadi saya ada catatan. Karena kan memang kemarin waktu dulu pertemuannya nggak 15 gitu ya, makanya saya gabung gitu ya. Dulu pertemuannya 13. Nah ini kembali ke yang benar nih, kita kembali ke jalan yang benar nih. Bahwa pertemuan satu semester tuh 16 include dengan UAS dan UTS gitu ya. Jadi pertemuan kita tuh 14, itu yang benar dari dikti aturannya. Dulu nggak benar 2 tahun lalu. Kenapa? Kalau kata Prabowo, karena STMKG nggak punya uang waktu itu, jadi dipadatkan gitu ya. Jadi ada historinya gitu. Jadi saya kalau STMKG bisa histori dari 2006 gitu ya. Karena saya di STMKG sejak 2006 ya. Sejak 2006 dari AMG sampai STMKG. Jadi sekarang masanya yang sekarang. Masa saya sudah lewat. Masa saya 2006 tuh yang ngajak lari taruna ke kebun kopi itu zaman saya gitu ya. Ya, harus lari kebun kopi. Taruna jangan senam-senam yang begini-gini tuh ya. Nah, gini-gini doang tuh enggak. Dulu senamnya gitu, saya lihat senamnya mana gini-gini doang kan. Wah, nggak bisa, panggil Auri, pimpin lari. Wah. Nah, sekarang kalau lari lagi udah lupa mungkin ya, Smith ya. Udah nggak pernah lari 2 tahun ya, larinya masing-masing gitu. Ya mudah-mudahan wisuda Anda nanti lebih bagus lah, ada di offline gitu ya. Mudah-mudahan si Omikron ini cepat berlalu ya. Takutnya habis Omikron, Tante Mikron keluar lagi nih ya. Habis si Omikron ya, Tante Mikron keluar lagi nih ya. Ya gitulah ya. Ada lagi? Cukup? Hafib? Nah. Oke, diam berarti cukup. Oke ya, silakan berbagi tugas antara tugas-tugas rutin dan tugas proposal yang sebentar lagi kalau tidak salah Januari sudah akan sidang ya. Semoga lancar semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Pak. Yuk kita end meeting ya.